Wow, nama saya Stephanie dan saya lahir di sebuah pabrik boneka. Oke, jadi sebenarnya ini bukan pabrik, melainkan panti asuhan tempat hanya anak perempuan yang tinggal. Namun tempat ini selalu tampak aneh bagiku. Terkadang kami berkumpul di meja yang sama dan kursi seseorang akan kosong. Ini berarti salah satu dari kami terpilih lagi. Pengasuh memanggil semua gadis saudari, tapi kami bukan kerabat, bahkan bukan teman. Aturan ketat melarang kami banyak berkomunikasi. Kepala sekolah kami, Madam Griffin, tak satu pun dari kami pernah melihatnya. Di masa kecil aku diam-diam naik ke lantai tempat ruang kerjanya berada. Sekarang aku akan tahu seperti apa wajahnya. Tapi aku ketahuan oleh pengasuh dan aku pun mendapat hukuman. Semua orang di panti asuhan memiliki gaya rambut dan pakaian yang sama. Itulah sebabnya aku merasa kami seperti boneka. Namun, ada satu hal yang tetap membedakan kami satu sama lain. Meg, hari ini kamu ada pelajaran menggambar. Judy, sekarang kamu akan mempelajari sebuah karya musik baru di piano. Setiap anak memiliki pelajaran individu untuk mengembangkan bakat kami. Setiap anak, kecuali aku. Stephanie, sudah waktunya kamu menunjukkan kemampuanmu. Hal yang paling kusukai adalah berlarian di halaman, membangun gubuk, dan memanjat pohon. Meski aku paling sering dihukum, itu tidak pernah menghentikanku. Pernah aku mencoba kabur dari panti asuhan, tapi ketahuan di saat terakhir. Sudah, diamlah. Jangan menakuti bayiku dong. Stephanie, kamu harus segera kembali masuk ke dalam. Semuanya gara-gara nenek tua gila itu. Dia tinggal tidak jauh dari sini, terobsesi dengan kucing, dan sering berjalan melewati panti asuhan kami. Karena tak bisa memilih kegiatan yang kamu suka, kami pilihkan untukmu, kamu akan menjadi model. Itu adalah mimpi burukku, tapi siapa yang peduli dengan pendapatku? Panti ini peluang kalian untuk hidup lebih baik. Bagi mereka kesempatan, bagi kami itu ketakutan. Siapa yang akan dipilih berikutnya dan kemana mereka pergi? Jika mereka diadopsi keluarga, kenapa tidak ada yang memberitahu kami? Kami bahkan tidak diizinkan pergi ke kota sendirian. Hal menarik bermula saat saya berusia 16 tahun. Kami sekeluarga sedang makan siang bersama ketika tiba-tiba guru menghampiri kami. Meg, selamat, Anda telah terpilih. Keheningan yang mencekam berlangsung selama beberapa saat. Guru itu membawa Meg yang tampak pucat dan tak lama kemudian aku melihat sebuah jeep hitam berwarna gelap membawanya pergi. Sekarang kami tinggal berenam. Hari itu aku memutuskan untuk membolos pelajaran dan bersembunyi di perpustakaan. Tiba-tiba, beberapa guru masuk ke sana tanpa diduga. Semoga mereka merasa puas dengan ini, Meg. Semuanya harus berjalan sempurna. Madam Griffin tidak pernah salah. Saat mereka pergi, tiba-tiba terdengar suara gemerisik di dekatnya. Judy, saya sedang ditugaskan untuk membaca biografi pianis yang terkenal. Ternyata Judy khawatir dengan percakapan para guru tersebut. Sepertinya sesuatu yang aneh dan berbahaya sedang terjadi di sini. Sebelum tidur, jadwal kami termasuk menonton program-program pendidikan. Para suster berkumpul di depan televisi ketika tiba-tiba muncul siaran berita darurat di layar. Hari ini terjadi kecelakaan di mana seorang gadis muda menjadi korban. Berikut adalah foto dari lokasi kejadian. Itu kan jeep yang membawa Meg pergi. Aku menangkap tatapan Judy dan langsung tahu dia memikirkan hal yang sama. Korban telah dibawa ke rumah sakit kota. Apa yang terjadi? Mending fokus pelajaranmu. Besoknya, aku dan Judy menyelidiki kejadiannya. Saat dia mengecoh pengasuh, aku menyelinap ambil buku petunjuk dan menelepon rumah sakit. Tak ada gadis korban kecelakaan yang masuk rumah sakit kami kemarin. Hal tersebut benar-benar mencurigakan. Sejak pagi aku sudah punya pelajaran berpose. Ini fotografernya. Sebelumnya semua materinya hanya teori. Eric akan ajarkan cara bersikap di depan kamera. Biasanya, saat saya berada dalam sorotan lensa, saya jadi patung diam, tapi kali ini terasa beda. Lihat, ada tupai di pohon. Di mana? Nah, ini dia tayangan langsung yang memang bagus. Ya, orang ini tahu bagaimana menyelesaikan sesuatu. Dan secara umum, dia ternyata orang yang sangat baik. Sekarang keluarkan ponselmu dan berpura-puralah mengambil foto selfie. Kami tidak diperbolehkan memiliki telepon seluler. Wow, suasananya seperti di abad pertengahan di sini. Ya, dan para guru, penyihir jahat. Rick adalah sosok yang menyenangkan. Dan tak lama kemudian hubungan kami menjadi semakin baik. Suatu kali terjadi badai dan listrik di panti asuhan padam. Saat semua orang sedang sibuk, aku dan Judy naik ke lantai para guru dan menyelinap ke ruang kerja Madam Griffin. Untungnya, dia tidak mengunci pintunya. Sementara Judy berjaga di depan pintu, aku mencoba mencari informasi apapun tentang para suster terpilih. Pasti ada sesuatu. Tiba-tiba, keberuntungan berpihak padaku. Di laci meja, aku menemukan sebuah map berisi foto-foto gadis. Foto-foto mereka yang terpilih dicoret. Apa artinya? Sepertinya aku mendengar langkah kaki. Perlu dibersihkan. Di tangga itu kami benar-benar berhadapan langsung dengan Rick. Stephanie, aku datang untuk belajar bareng tapi tidak ada siapa-siapa di bawah. Kami mengalami masalah dengan listrik dan tiba-tiba kami mendengar suara guru. Jangan sampai kami ketahuan. Kami nyaris tidak berhasil bersembunyi. Anda tidak punya urusan di lantai ini. Dilarang masuk ke sini. Saya hanya mencari seseorang dari staf. Bisakah Anda mengantarkan saya ke halaman? Setelah mereka pergi, kami menghela napas lega. Ternyata anak laki-laki itu memang tidak buruk. Sepanjang minggu berikutnya, aku dan Judy mencoba mencari informasi lain, tapi tidak berhasil. Andai saja kami punya akses internet, lalu di kerajaan gelap datanglah hari bahagia. Judy merayakan ulang tahunnya. Sesuai tradisi, panti asuhan mengadakan malam perayaan. Kamu bahkan diizinkan makan kue ulang tahun. Takutnya habis makan banyak, aku nggak muat di pintu. Malam itu harusnya indah, namun sesuatu terjadi hingga menjadi mengerikan. Saat pesta, dua penyihir mendatangi kami. Mereka terlihat puas, seakan telah merencanakan sesuatu yang jahat. Selamat Judy.
Kami punya hadiah istimewa untuk Anda. Anda telah terpilih. Omong kosong. Akan lebih baik jika firasatku itu salah. Dia tidak mau pergi kemanapun bersamamu. Tenanglah sekarang atau kau akan menyesalinya. Judy sangat ketakutan, tetapi dia tidak bisa menolak. Hanya 10 menit kemudian saya melihat dia dibawa pergi dengan jeep hitam. Tidak, aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Paginya, aku langgar aturan, naik ke kantor Madam Griffin, ketuk pintunya keras. Aku tidak akan pergi sampai Anda memberitahu kemana Judy dibawa. Tidak perlu berteriak seperti itu. Pergilah ke telepon, Judy akan bicara denganmu sekarang juga. Aku benar-benar tidak percaya sama sekali ketika mendengar suara temanku. Semua baik-baik saja. Jangan cari aku. Sepertinya dia menangis, tapi sebelum aku sempat bertanya apapun, sambungan teleponnya terputus. Alih-alih membuatku tenang, panggilan itu justru menimbulkan lebih banyak kecurigaan. Suatu kali saat pelajaran berpose, aku tidak tahan lagi dan memutuskan untuk berbagi kekhawatiranku dengan Rick. Kamu benar, semua ini memang sangat aneh. Aku akan mencoba membantumu. Tak lama kemudian, diam-diam dia membawakan aku ponsel. Saat pengasuh tak ada, kami mencari info panti asuhan dan Madam Griffin. Aneh sekali, tidak ada petunjuk sama sekali. Panti asuhanmu seolah-olah memang tidak pernah ada, bahkan situs web pun tidak ada. Rick datang dan mengaku sudah bertanya soal panti itu ke kenalannya. Sebagai pendatang, saya tidak begitu tahu sejarah kota ini. Namun sudah lama beredar berbagai rumor tentang panti asuhanmu. Umumnya orang mengira itu asrama pribadi putri, tapi mereka yang menyelidiki lebih lanjut dengan cepat kehilangan minat. Seolah-olah mereka diintimidasi. Malam itu aku bersembunyi di bawah selimut dan menjelajahi internet, sampai tiba-tiba aku menemukan sebuah artikel surat kabar lama. 15 tahun yang lalu, seorang gadis muncul di kota ini. Dia mengaku pernah tinggal di panti asuhan anak-anak, lalu tanpa persetujuannya dia diserahkan ke sebuah keluarga aneh. Aku mengenali gedung di foto itu. Itu pasti panti asuhan kami. Dalam artikel itu disebutkan bahwa gadis itu tidak waras dan dia dikirim ke klinik untuk orang dengan gangguan jiwa. Namanya Sarah Parker. Aku merasa ini adalah petunjuk penting dan menulis pesan kepada Rick. Keesokan harinya, dia membantuku kabur dari panti asuhan. Kami naik sepeda sewaan dan pergi ke klinik yang disebutkan dalam artikel itu. Sarah Parker adalah bibi sepupuku. Dan aku ingin menjenguknya. Oh, dia sudah bertahun-tahun tidak bicara, tapi aku senang kalian datang. Tidak ada seorang pun yang menjenguknya. Awalnya Sarah tenang, tapi saat aku membahas panti asuhan, dia tampak sangat ketakutan. Dia mendadak meraih kertas dan mulai menggambar. Sarah, apa Anda ingin bicara sesuatu pada kami? Menurutku, sebaiknya kalian pergi. Jangan membuatnya khawatir. Kami hampir keluar dari kamar, ketika tiba-tiba Sarah menyelipkan selembar kertas kusut ke tanganku. Di atasnya tergambar sebuah sosok yang aneh dan hanya ada satu kata tertulis, boneka. Bulu kuduku langsung merinding. Aku merasa tidak nyaman. Aku tidak mau kembali ke tempat penampungan bodoh ini. Ada festival yang sedang berlangsung di alun-alun hari ini. Kita bisa mampir sebentar ke sana. Kedengarannya menggiurkan dan saya setuju. Festivalnya benar-benar luar biasa. Saya menikmati momen itu sampai sebuah pasangan menarik perhatian saya. Mereka masuk ke dalam mobil mewah dan saya melihat seorang gadis yang saya kenal di kursi belakang. Meg! Dia menatapku dengan memohon dan berbisik pelan. Tolong! Saya berhasil memotret plat nomor mobil tersebut sebelum mobil itu pergi. Melalui kenalannya, Rick berhasil mengetahui siapa pemiliknya. Ini adalah keluarga Johnson dari kota tetangga. Mereka adalah orang kaya yang sangat dihormati. Tuan Johnson adalah seorang pengusaha dan kisahnya sering ditampilkan di internet. Lihat, di berita terbaru tertulis bahwa mereka terlibat dalam kegiatan amal dan baru-baru ini mengadopsi seorang gadis yang kehilangan orang tuanya sebulan lalu. Tapi itu omong kosong. Meg sudah tinggal di panti asuhan sejak lahir. Pertanyaannya justru semakin banyak, tapi sudah waktunya kembali ke panti asuhan. Di sana aku hampir ketahuan oleh penjaga, maksudku pengasuh. Kenapa kamu tidak di ruang tamu bersama yang lain? Saya kira saya mendengar suara mengeong, mungkin kucing tetangga yang menyelinap ke area tersebut. Beberapa hari kemudian Rick dan saya membuat sebuah rencana. Dia berbohong tentang pemesanan studio foto. Stephanie perlu melakukan syuting di tempat profesional. Awalnya para guru tidak mau mengizinkan saya pergi, tetapi Rick akhirnya berhasil membujuk mereka. Tentu saja, dia sama sekali tidak memesan studio apapun. Sebagai gantinya, kami naik bus dan pergi ke kota sebelah. Menemukan rumah keluarga Johnson ternyata tidak sulit. Yang lebih sulit adalah menunggu mereka pergi dan Meg keluar ke halaman. Apa yang dia ceritakan benar-benar membuatku terkejut. Madam Griffin asuh para gadis demi keluarga kaya. Tapi bagi mereka kami bukan cuma putri berbakat, tapi mainan hidup. Keluarga Johnson memamerkanku, memaksaku melukis teman mereka. Mereka tak peduli rasaku. Aku sama sekali tidak punya kebebasan. Ketika Meg dibawa pergi, dia mendengar percakapan para pengasuh dan mencoba melarikan diri. Itulah sebabnya kecelakaan itu terjadi. Tapi aku gagal dan sekarang aku terkurung di sangkar emas ini. Kami akan berusaha untuk mengeluarkanmu. Bertahanlah sedikit lagi. Tapi ini kan ilegal. Tidak boleh mengadopsi anak secara paksa, dan sekarang Judy juga pasti sedang menderita di suatu tempat. Tiba-tiba Rick berhenti dan menarikku ke dalam pelukannya. Tangannya sangat hangat dan pelukannya membuatku tenang. Pamanku bekerja di sebuah majalah. Kalau kita memberinya lebih banyak informasi, dia bisa menerbitkan artikel investigasi. Mau ku jawab, tapi seorang penyihir, guru, mendatangi kami. Sial, apakah dia mendengar hal itu? Waktunya hampir tiba. Pergilah ke kamarmu.
Oh, sepertinya kita berhasil lolos. Keesokan paginya, saya mencatat secara detail di catatan ponsel saya semua yang telah kami pelajari. Lalu diam-diam aku mengambil foto kelas kami, para saudari, dan guru-guru kami. Pada suatu saat, aku merasa seseorang mengawasi aku terlalu intens. Jadi aku membawa ponselku ke kamar. Sebelum pergi, aku mengatur agar foto dan catatan terkirim ke Rick. Sinyal di sini buruk sekali. Semoga semua tetap terkirim. Tapi pas aku balik sehabis makan malam, ponselku sudah hilang. Di mana ponsel itu? Sedang mencari ini. Kamu tidak akan membutuhkannya lagi. Kamu sudah terpilih. Rasanya seperti aku dipukul dengan sesuatu yang berat. Kalian tidak akan bisa memaksaku. Oh, kami pasti bisa. Mereka akan menjemputmu besok pagi dan kamu harus bersikap jadi gadis baik. Mereka mengurungku di kamar tanpa jendela. Penyihir, sayang tidak ada inkuisisi untuk kalian. Awalnya aku panik, tapi aku segera tenang. Aku sering dikurung karena perilaku buruk, tapi mereka tidak tahu aku sudah bisa buka kuncinya. Setelah memastikan keadaan sepi, aku menyelinap ke koridor. Aku berhasil keluar panti asuhan, tapi tidak tahu harus kemana selanjutnya. Andai saja aku punya alamat Rick, mendadak siluet muncul di kegelapan. Aku ingin lari. Namun ternyata itu memang hanya tetangga kami yang aneh. Ini adalah kesempatanku. Kamu tidak melihat kucing oranyeku? Tolong bantu aku. Aku harus segera menelepon. Dia tak langsung paham maksudku, namun kemudian tersenyum dan mengajakku ikut bersamanya. Sayang, tenanglah, minumlah teh, sementara aku pergi mengambil telepon. Aku meneguk beberapa kali dan tiba-tiba merasa sangat mengantuk. Kelopak mataku tertutup dan aku tenggelam dalam kegelapan. Saat aku terbangun, matahari bersinar di luar jendela, aku berbaring di ranjang di sebuah kamar yang asing, dan di sampingku, desainer mahakarya ini sepertinya harus benar-benar segera ganti profesi. Apa yang sedang terjadi? Di mana aku? Tatapan nenek itu berubah. Sekarang dia tampak seperti salah satu kucing liciknya. Selamat datang di keluarga baru. Mendidik gadis-gadis boneka istimewa adalah tradisi lama di kota kami. Nenek moyangku telah membesarkan mereka selama beberapa generasi untuk keluarga-keluarga kaya di seluruh dunia. Anda seharusnya bangga menjadi bagian dari warisan ini. Jadi Anda ini adalah Nyonya Griffin? Kalian semua ini benar-benar memang gila? Meskipun saya menolak, saya terpaksa berdandan sebagai marshmallow mengerikan dan bertemu dengan keluarga itu. Dia terlihat agak pucat, dia perlu sedikit perona pipi. Hei kamu, maukah kau menjadi kudaku? Ajak aku jalan-jalan. Aku tidak mau. Ingat anakku sayang, kamu harus tolong menghibur putra kami baik-baik. Kamu adalah mainan hidupku. Aku hampir meledak, mendadak terdengar sirene. Mobil polisi berhenti di depan rumah, dan saat polisi turun, Rick pun ikut turun. Aku selamat. Gak ada apa gerangan. Anda dituduh mengadopsi remaja secara ilegal. Anda juga ditahan. Yakinlah, saya akan menulis artikel besar dan semua orang akan tahu tentang kejahatan Anda. Jadi kamu benar-benar menerima materi dariku ya? Kau akan mencekik. Aku takut terlambat, tapi pamanku punya koneksi yang cukup baik. Setelah Nyonya Griffin ditangkap, para pengasuh pun ikut ditahan. Di panti asuhan kami sekarang ada direktur baru yang membatalkan semua peraturan konyol. Meg dan beberapa gadis lainnya berhasil dikembalikan. Jadi kamu benar-benar sudah memutuskan, aku ingin menjadi jurnalis. Pamanmu setuju untuk membimbingku magang. Kamu mau membantuku dengan penyelidikan baru? Kita kan satu tim. Meskipun judi memang masih belum berhasil ditemukan, tapi aku sama sekali tidak akan menyerah dan akan terus mencarinya. Menurut kalian, apakah kira-kira aku akan berhasil menemukannya?